وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف جامع العلماء من الفقهاء من المحاجين من الفاسدين وأهل الصوفيات المحققين خصوصا أربع أئمة المجتهدين إمام شافعي إمام مالك أحمد الحنبلي ثم إلى أولياء الله تعالى أينما كانوا من كل والي ووالية خصوصا سلطان الأولياء قطب كاملين الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وشعبي حسن سادلي ابن عطاء الله الإسكندري وأولياء تسعة سنن ولي جاوة وهو سنيكبرون في قرية كاليمانtan في بركة مكرماتهم أغثنا ومدنا في حاجاتنا يا اللهم افتح لنا فتوح العارفين بنور هدايتك كما نورت أرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الفاتحة. Gimana kemarin kaifa yakunu talabuka ilal haq sababan fi isa bikun, bagaimana ketemu di akal adanya permohonanmu itu yang di belakang yang baru timbul kok menjadi sebabnya fi autoihi, menjadi sebab turunnya karunia Allah. Sabikun yang dahulu, jadi tidak ketemu di akal. Doa kita, permohonan kita itu bukanlah sebab dari turunnya karunia Allah. Nah, ini belajar ya, Masya Allah ya. Lalu fungsinya doa apa Pak? Nah kan begitu nanti pertanyaannya. Kita mohon kepada Allah tujuannya untuk apa? Tujuannya ya penghambaan kamu kepada Allah. Karena doa kita kepada Allah adalah sebagai ungkapan atau memenuhi hak-haknya Allah sebagai Tuhan yang patut disembah. Kalau kita beranggapan bahwa karunia Allah itu karena sebab doanya kita, nanti timbul pengakuan dan pengakuan. Pastinya begitu. Makanya sing ikhlas dong, aku sing ikhlas. Ungkapkanlah doa kita kepada Allah sama dengan kita menyembah kepada Allah. Jadi bukanlah menjadi sebabnya sebuah karunia itu turun. Karena itu adalah syariat kita untuk mencapai kepada hadratillah. Tujuan penghambaan yang murni penghambaan bukan karena sebab sesuatu yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan sudah Allah persiapkan sebelumnya. Nah ini lahiku sababan fi atoi sabikun. Dari dahulu sudah ada ketentuan-ketentuannya yang disebut azali. Makanya sepakat para ulama hakikat takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir azali, ketentuan yang sudah tidak bisa dirubah, kita tidak mengerti. Ada takdir mualak, memohon kepada Allah, memohon supaya ditakdirkan yang baik. Karena semuanya sudah terangkum, terkemas di dalam Al-Quran. Semua peristiwa awal sampai akhir itu sudah ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi sudah ada skenarionya di situ. Awal kejadian, bagaimana kita mengetahui sejarahnya nabi-nabi, para nabi,
Nabi-nabi ini kan dari Al-Quran itu. Artinya sudah dikemas. Bagaimana Allah akan mengungkapkan tentang hari kiamatnya. Coba bayangkan. Begitu luar biasa. Al-Haq Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan kepada kita. Dari awal kejadian alam ini, mulai dari kejadikannya Nur Muhammadiyah yang berasal darinya, sampai dengan diciptakannya yang berasal dari rahasia-rahasia Nur Muhammadiyahnya itu. Subhanallah, kayak apa bos? Cuma nikmat saja dibayangkan itu nikmat betul begitu. Artinya sudah ada ketentuan itu. Sudah diceritakan bahwasanya akan datang hari kiamat, hari Jumat, harinya sudah ditentukan. Coba bayangkan. Yang tidak ada di kitab-kitab lain. Agama-agama lain tidak ada sudah. Kebenarannya pun sudah nyata betul gitu. Nah, ini mulai kita menganalisa kondisi yang di dalam, mengenali diri kita yang tujuannya supaya kembali mengenali penghambaan diri kita akan bertambah. Kalau tidak dikenali, ya seakan-akan kita ya kita tidak mengenali sebenarnya siapa diri kita. Ya contohnya begitu kan. Seakan-akan kita ini ya hidup oleh kita sendiri. Ke rumah mau ke masjid itu masih punya rasa keakuan. Nanti kalau sudah punya keyakinan bahwa gerak itu adalah darinya, hidayah itu timbul dari nurnya Allah, nah itu baru tumbuh mulai samroh, buah keimanan di dalam hati yang jauh ke dalam, namanya hati nurani. Nah, itu diyakini dulu yang demikian itu. Nek tidak diyakini tidak akan ada samratnya, tidak akan ada zauq, rasanya tidak ada. Baik, ketika sudah mengerti, sudah yakin, maka Allah menumbuhkan rasanya sebuah keimanan yang tidak bisa semua orang mengerti, merasakan akan hal itu. Nanti ibadah kita pun bisa steril, bukan sebab karena apa-apa. Awalnya dari demikian, setelah kita mengerti wujud diri kita diwujudkan oleh Allah bersama dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kehidupan kita ini, Allah sudah menyediakan segala-galanya. Ketentuannya sudah ada, ukuran mungkin kebutuhannya segini. Lahir hari ini, tanggal ini, ya ini, cotot, metu. Keluar di mana kamu lahirnya? Di jembatan. Itu ada kopi, kan begitu. Iya, Bin. Ya, kedahuluan oleh ketiadaannya. Artinya kan sudah ada azalnya, sudah ada. Allah sudah menentukan di dalam alam azalnya, di dalam azalnya. Ketentuan Allah yang sudah Allah bikin jauh sebelumnya. Lalu ketika kita hidup di dunia, lalu kita dikaruniai Allah. Lalu kita mengaku itu adalah usaha kita. Lawang kita enggak doa saja Allah mengaruniai. Kita tidak beramal saja Allah mencukupi. Banyak orang yang tidak kenal doa, kaya raya. Apa itu karena doa? Bukan kan? Cuma mereka tidak sadar kemampuan daya akal yang Allah berikan untuk menopang ekonomi sehingga ia berhasil dikasih nikmat dan nikmat itu diakui olehnya. Itu adalah usaha kita. Nah, pengakuan itulah yang akan menjadikan dia semakin tertutup tidak mengenal Tuhannya.
Insya Allah kita tidak begitulah, jauh dari begitu. Karena ini adalah penguraian diri kita, mengurai martabat tanazul tajalinya nurnya Allah kepada kerangka diri kita, sehingga kita mengerti ketidakkeberdayaan kita mengerti keterbatasan kita mengerti kepakiran apa kita betul-betul masih membutuhkan. Fakir itu maknanya butuh. Sekayanya orang apa, orang itu kaya tetap masih fakir, masih butuh kepada yang lain. Baru nanti semakin dalam, semakin jauh baru hinanya terlihat, dan terhinanya, bodohnya terlihat. Karena apa? Karena daya keyakinan Allah tambah menyinari. Nah, ini terbukalah su'aul basirah yang ada dalam diri kita. Apa su'aul basirah itu? Pandangan hati yang menghubung ke akal, yang mendatangkan sebuah keyakinan, namanya su'aul basirah, pola pikir. Namanya latifatul qalbi. Sebut wadahnya latifatul qalbi. Ada latifatul qulub, ada latifatul qalbi, ada wadahnya nafsu, ada wadahnya pemikiran. Itu ada latifatul akhwa, latifatul, aduh, masya Allah, tempat-tempatnya nafsu, mas. Nanti itulah luar biasanya Allah, jadikan di dalam sebuah yang tidak terlihat justru luar biasa. Gitu. Jadi supaya kita meyakinkan betul-betul murni itu adalah anugerah dari Allah, apa yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nah, itu rasakan, mari bersama-sama dirasakan betul-betul ini. Apa yang jadi tentara, ada niat di hati kan, ada usaha di hati, lalu memperjalankanlah Allah kepada jalan yang ditentukan oleh Allah. Lewat ini, ketemu itu jadi. Ada yang kopral, ada yang terus begitu. Begitu juga dengan sejarah kehidupannya masing-masing. Wa'min punya sejarah yang lain dengan sejarahnya Irfan. Wa'min dulu ngalami di Aceh, Irfan enggak. Tapi semua peristiwa itulah, setelah kita mengerti mengaji ini, akan menjadi panduan dalam kehidupan menuju Allah. Ya, Wa'min sampai pernah jadi tukang perang ya, Wa'min. Dengan Aceh kan. Irfan jaga perang nih. Bakmin pernah perang, melaku di hutan, jalan-jalan di hutan. Nah, itu kan perjalanan proses sebuah kehidupan. Ya unik setelah sekarang, dulu yang gaul dulu panik. Kalau waktu di Aceh panik. Ya sekarang sih unik menikmati. Ya, Allah. Ada temannya meninggal gemeter lah. Ya, begitu. Kadang nekat, begitu. Itu sejarah masing-masing. Kamu pun beda. Sejarahnya Mubin, ya itu nyungsepnya di bebek. Ya gitu sudah. Dikit-dikit tidur. Ya itu punya sejarah masing-masing. Iya. Coba renungi begitulah. Itu azalinya Allah. Memberikan jalannya kepada kita masing-masing. Semuanya tidak akan pernah punya proses hidup yang sama. Beda-beda, walaupun satu angkatan, Bakmin punya letting, satu angkatan punya beda dalam proses kehidupannya. Ada juga dikasih jalannya masing-masing. Sekian banyaknya manusia punya azal masing-masing. Ya Allah, sungguh makanya itu. Di sini jalla hukmu. Sungguh maha agung hukum azalinya Allah, yang menentukan kehidupan proses nasib hamba-hambanya di dunia. Satu pun tidak akan pernah ada yang sama di dalam segi kehidupan, segi materi, semuanya. Bayangkan coba, Masya Allah. Ya, itulah. Ya qala musannif rahimahullah ta'ala, Allahumma shalli ala Muhammad.
Nah, inayatuhu fika la li syai'in minka. Inayatuhu itu pengawasan Allah. Allah memberikan pengawasan khusus kepada kita, kepada kamu, fika di dalam dirimu. Itu la li syai'in, bukanlah karena sesuatu minka dari kamu, bukan, itu semata-mata ya fadilahnya Allah, keutamaan daripada Allah. Wa aina kunta hina wajihataka ya. Wa aina kunta, dan di mana kamu berada ya. Wajihataka, menghadapkan kepadamu. Inayatuhu, apa pengerasane Gusti Allah, pengawasannya Allah itu dihadapkan kepadamu. Artinya begini, kalau kita diawasi oleh Allah beda. Wa atiku eling terus. Seakan Allah itu mengawasi kita, terus eling itu enak betul. Nah, itu namanya pengawasan khusus Gusti Allah. Nah, apakah hal yang dimiliki itu berasal dari diri kita? Kan tidak. Contoh aja ketika kita berdoa sampai bundas-bundas, sampai baduknya ledes ya. Nah, jika Allah belum memberikan fadilah, tak akan ketemu apa yang disebut sir di dalamnya. Eling kengelan eling. Oh ini apik. Iya, tapi ngomong ya eling nasi kengelan. Ya nasi kengelan maning. Lah kawong eling gampang, eling ku ndekeni Gusti Allah. Kan monggo. Cuma kita bisa memohon supaya dielingaken di Gusti Allah terus menerus. Terus waqabalatka, lan ngadepaken menghadap ning sira apa? Diadepaken nure Gusti Allah ning kita sehingga kita bisa eling karo Gusti Allah. Mulane dari orang diadepaken angel apa ya? Wis ngomong nggih, wah ditangi eling karo Gusti Allah. Ning Gusti Allah orang ngadepaken sebab engko nggih. Ana sing tangi cengar-cengir, ana sing pati kloyong, ya engko bagi. Lalen ngobrol ayahku ya masyaallah. Karena orang tidak bisa dibikin kecuali terus jaluk ning Gusti Allah ya. Nyuwun dipun hadepaken hati kula maring panjenengan ya. Tidak ada kemampuan diri dalam diri kami kecuali semata-mata rahmat-Mu ya. Diakui kebodohan, kelemahan, kehinaan ini diakui ngarepe Gusti Allah supaya Gusti Allah mengharapkan Allah itu ridho kepada kita. Wah, saya ajeng ini dimiki kok ya. Wis lalen. Terus lam yakun, orana tidak ada fi azalihi, di dalam azalinya itu ikhlasul a'mali. Enggak ada ikhlasnya beberapa amal itu enggak ada ya. Di dalam Allah bisa tepaken ya. Amal itu ikhlas dan tidak ada di dalam azalinya. Wala wujud ahwal, dan tidak ada wujudnya ahwal, tingkah-tingkahnya hati. Bal lam yakun, balik lam yakun, tidak ada hunaka azalinya Allah kepadamu illa mahdon, kecuali melulu yang demikian itu mahdol afdoli, apa anugerahnya Allah. Jadi uangku orang bisa gawe ikhlas pan, uangku orang bisa gawe ikhlas. Ikhlas beli. Lah ngomong jauhnya ke ribet catering oke. Pan enggak isun ya. Buat kami ya, yang ikhlas ya. Tak ikhlas lah. Alah goroh ya. Ya coba. Ya iya, namun sepatu bekasan bolehlah ikhlas ya. Ya sepatu anyar kan. Ya aduh gimana. Ya udah nggak apa-apa lah ya, ikhlas ya. Pak Min ya baru gajian jadi diutang. Ini bayar dua kah ada berapa gitu 3 juta aja mana. Pikir ya Bapak ngomong ya kudu ikhlas ya uang gue. Aduh ya tapi nggak bisa dipaksa jadi ikhlas kata sendirinya nggak bisa ya akhirnya terpaksa. Tetapi biarpun ada memaksa,
dipaksa untuk memberikan, di situ nanti ada sifat rahmanya Allah yang bertajali di dalam sirnya kita. Apa? Tidak tega melihat orang itu. Aduh iya. Tadinya tega. Sih mau kebutuhan ini ya. Begitu orangnya pergi dilihat itu, ya Allah, kayak enggak tega betul. Akhirnya, aduh sini pan. Nah, ini alhamdulillah Irfan ya. Cinaku ya. Nah, olia rezeki mau, coba kita proses kembali. Olia Irfan utang nih Mbak Min dina mau karena merasa Gusti Allah mlebu ing atine Mbak Min. Anu kono. Ini proses kehidupan. Nah, takut mama di situ lah Irfan mana, pan utang ning wong. Awas loh, itu bukan sebab sudah biasa. Jangan diandalkan yang demikian itu. Itu adalah syariat. Kalau memang tulisan itu adalah kehendaknya Allah, mudah-mudahan itu aja. Dan Allah meridhoi dan ketentuan yang ada dalam tulisan itu, mudah-mudahan aja begitu kan. Tapi jangan sesuatu andalkan. Salah nanti timbul keyakinan tidak benar. Ini aja kita proses begitu. Nah, akhirnya apa? Dengan sifat rahmanya Allah yang bertajali di dalam hatinya Mbak Min, lalu keluarlah karunia Allah itu. Nah, ini pun gawe 3 juta. Oli nggo depek. Iya. Komaning warak ning taufik. Nah, beli pek. Nah, ya oli 5 uang 3 juta ini 15 juta kan kena nggo aksen ya. Ya apa aja, doh. Cuma kan mumetnya duwi-duwi. Karena keinginan yang dipaksa. Nah, ini kita lagi proses karunia Gusti Allah supaya kita tidak mengaku itu hasil daripada doanya kita. Aja sombong, kan ngaku jadi uang doa ya. Terus dari semua itu adalah mahdal illa mahdal afdali, itu melulu murni paring anugerah Allah. Dan azimun nawali, agungnya peparing Gusti Allah, Masya Allah ya. Coba ya bayangkan, kita bayangkan Gusti Allah ning rezeki ni makhluk kabeh makhluk alam dunia juga bagian rezeki kabeh ya Allah begitu. Orang cak kentek segara. Untung bae coba entok ketok di waktu seminggu. Alah, ribut jagat ini, ribut jagat manggar ribut. Lah kayak waktu seminggu bae. Ya ini dianalisa terkompetisi apa wadah bunga apa. Coba kayak bagian bingung apa corona walah mumet. Ya sudah kan begitu. Kabeh manusia diparingi rezeki ya Allah semono agung. Ya sebenarnya rezekine wong sampeyan model kayak gini kan menengah ke bawah atau lebih ke bawah lagi. Ya Bin, kamu menengah ke bawah Bin. Itu kalau kita bayangkan kayaknya Yusuf kalah punya perusahaan ini tanahnya gua bisa dihitung, yang ngitung tanah yang ya karena godongnya akeh. Aduh ayo. Masya Allah. Nah, kita yang begini aja alhamdulillah tiada pernah berhenti rezekinya Gusti Allah. Kan nembe mikir membangun kopinya aku enak. Masya Allah. Kan orang-orang itu kan ya. Ya sakiki ana maning ning dipane ya join. Ya mohon ya Allah Rabbi begitulah Pak min perjalanan kita ini yang kita alami jadikanlah sebuah panduan untuk qobalatka ngadepaken ati ning Gusti Allah. Ya, belajar mikir. Fadkurullah qiyama wa qu'uda wa alaju. Kau bisa dodok, kau bisa ngadeg karena kekuatannya Gusti Allah. Disyukuri hal yang demikian, nasi anak nikmat. Nasi diparingi bisa berjalan. Kalau sampai di saat kau duduk lalu bangun, kata Nabi, lalu sama sekali tidak ingat kepada Allah, maka berdirimu laksana bangkai gimana? Hidup berjalanmu penuh dengan kesusahan dan kesedihan. Iya memang. Ya ini kunci dari kita. Alhamdulillah mamane menghubungi oleh sempat umum tegosak-gosek sampai berangkat ketemunya di bab sunnah ya, dalam perjalanan hal yang demikian. Alhamdulillah ya.
alima Allahu qala musannif rahimahullahu taala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Alima Gusti Allah weruh annal ibadi sesungguhnya kaula yastaufuna ila zuhuri sirril inayah kepengen weruh para ahli ibadah kayak kita kue apa zuhuri sirril inayah ing zahire rahasia pengawasan Gusti Allah bergejolak hamba-hamba ke pada sing arep wong pada salik ya pada riyadho kepen ngurus Gusti Allah penuh nikmat ya Gusti Allah sing bahasa sir bangsa rahasia akhirnya faqala dawuh bahwa Allah yahtasu bi rahmatihi mayyasa yahtasu di khudan khususaken bi rahmatihi apa rahmati Gusti Allah mayyasa maring mayyasa kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Terus wa alima annahu Gusti Allah weruh annahu sesungguhnya hamba law khalahum jika dijorna dilepas wadalika karena hatinya kepengen weruh rahasia-rahasiane Gusti Allah sing bahasa sir maka lataroku amala pada ninggal amal i'timadan alal azali ngandalaken atas hukum azal Gusti Allah lah soro usah kentang-kentang ibadah ngono. Wis ana takdire dewek-dewek. Ya ada takdire masing-masing. Ya, iki nek wong ora dijaga di Gusti Allah. Karena keinginan wong mau ingin melihat rahasia-rahasia yang demikian. Orang ana rahmate Gusti Allah. Punya anggapan begitu. Artinya lataroku pada ninggal ning amal. Yang amal-amal kebagusan maksudnya mengandalkan alal azali ketergantungan kepada takdir Gusti Allah wis lah pan bagus ya bagus belasak yang belasak ya iyalah ya terus ya. Joget gen ora apa-apa wawane kan mon soru biasa-biasa bae ngene katanya begitu itu punya anggapan hal yang demikian jadi tidak ada himmah untuk meningkatkan ibadah. Terus faqala maka dawuh Gusti Allah setelah melihat hambanya yang demikian itu jika dibiarkan maka selalu ketergantungan kepada ajal nah itu seorang tetap kudu anak syariat berjalan mengambah tidak boleh meninggalkan syariat Muhammadnya karena anak ilmu anak hal tingkah wujud secara syariah yaitu hakul adami. Ini alam dunia ini alam syariat. Dengan amal yang kedua-duanya harus berjalan. Amal batin dan amal zahir. Kenapa kita kasih zahir di alam dunia? Makanya yang belum dikasih zahir, belum dikasih fisik, yang masih di alam azal tidak ada kewajiban melaksanakan kewajiban. Kita di alam dunia dikasih kewajiban karena kita dikasih syariat, dikasih jasad untuk melakukan. Lalu masuklah berbagai macam ruh Gusti Allah. Nah, setelah itu Gusti Allah dawuh faqala inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Gusti Allah iku lebih parek minal muhsinin saking wong-wong kang bagi gawe kebagusan. Nah, maksudnya supaya wong mau jangan mengandalkan kepada alam azal, kepada takdir azal ini Gusti Allah. Tetap kudu gawe kebagusan. Nek kepengen diparaki karo rahmate Gusti Allah. Wis intine kaya kuwi. Carane ya miki.
dipraktekkan, diusahakan. Ya ini tadi kita belajar elingar Allah dari dodok ning tangi ning dodok, ikuti sunai Kanjeng Nabi. Jangan pakai sandal sambil berdiri. Itu tidak boleh, makruh. Hari makruhnya Gusti Allah murka. Padahal apa sih ya? Ya kalau dipikir cara kita kalau kita meremehkan pada adabnya Nabi, apa sih? Rolling, nggak pakai sandal sambil berdiri. Ada hikmah di situ, mungkin yang tidak kita kenali. Gitu aja. Nah, kalau kita menekuni, insya Allah termasuk minal muhsinin. Bagian daripada wong kang gawe kebagusan, memarak-maraki ini rahmati Gusti Allah. Mudah-mudahan kami suwe-suwe jadi ahli rahmat. Nah, jadi ahli rahmat ya Allah, sungguh oleh anugerah Gusti Allah, fadilah Gusti Allah apa? Ya macam-macam lah. Fadilah Gusti Allah, tapi jangan berharap dengan sesuatu karomah. Jangan. Berharaplah fadl Allah, mengharapkan kita mendapat keberkahan urip di dunia baik, untung. Selamat dunia akhirat wis untung. Diuntungnya gitu. Wis untung ya. Oleh rahmatnya Gusti Allah selamat dunia akhirat itu wis masyaallah nikmat. Coba sing orang selamat kayak apa ya? Aduh, Masya Allah, mulai Kanjeng Nabi nangis baru umatnya besok. Coba bayangkan ya, Kanjeng Nabi Isra, sausai Isra Nabi diperlihatkan. Besok coba. Nah, ini ajal ini. Deleng. Aduh, hadisnya pribadi, sebagai artinya baiklah. Hilang. Ketika Sayyidina Ali karo Siti Fatimah dolan ning omahe Kanjeng Nabi lagi nangis. Takon Sayyidina Ali. Ini berengan ya Rasulullah sampean nangis. Nabi dawuh. Ya Ali, Lailatul Usriya bi, di malam di mana aku diisrokan. Lalu Nabi apa? Aku melihat wanita-wanita dari umatku yang disiksa begitu parahnya, begitu mengerikan. Aku tidak tahan melihat itu, Ali. Nangis wong wadon digantung rambutnya, otaknya mendidih. Ya digantung rambutnya kan mendidih, rambutnya kan mendidih. Coba dicoba, kon praktek ya Allah. Si rambutnya Jawa digantung orang mendidih, wah matanya melotot ya, mencilak mendung, kan mendidih wong ya. Ya selawas ya Allah. Terus anak digantung maning sikile ini ngembun-ngembun ya kayak kepiting tekuk. Terus janjingi geni sing cangkem Allah masyaallah Kanjeng Nabi luwih nangis maning. Sampai 6 Nabi ditelangakan penyiksaan wong wadon dari umatnya besok ning alam akhirat. Coba wis dikatokaken namanya takdir azali. Kenapa dikasih tahu hal yang demikian sekarang di alam dunia? Untuk perhatian umatnya. Jikalau ia telah diperlihatkan sesuatu yang dulu azal kelak akan terjadi pasti. Untungnya kita dikasih tahu kan. Untuk memohon kepada Allah jangan sampai menjadi apa yang dilihat oleh Nabi, kan tujuannya begitu. Wa yaghfiru ma yasha wa yu'adzibu ma yasha. Istilah nakdiraken ning hambane ya sing bagus sing blesa. Istilah bisa dikatakan di alam Al-Qur'an tujuannya apa? Kita untuk ikhtiar memohon kepada Allah jangan ditakdirkan hal yang buruk di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Ya inilah penghambaan kepada Allah dengan benar penghambaan.
betul-betul kita menghamba kepada Allah bukanlah karena sesuatu tujuan yang ada di dalam diri kita, supaya suci, supaya ini, supaya itu, namanya bukan penghambaan yang benar. Itu aja dulu malam hari ini. Insya Allah akan manfaatnya. Mudah-mudahan tambah iman ya Allah. Karena mau ditambah iman itu anugerah sing gede, Pak. Sedetik aja oleh iman sing Gusti Allah. Biar mengerti eling Allah bersama kita ya Allah. Gusti lalu bisa munajat dengan Gusti Allah. Luar biasanya kok di luar sholat bisa ketemu Gusti Allah yang tidak ketemu di dalam sholat dan di dalam puasa. Justru di luar sholat demi kesulitan dengan Gusti Allah lalu bertemu di situ kepada Allah. Masya Allah nikmatnya. Pas ketemu bubar kabeh susah bubar. Susah diangkat di Gusti Allah oleh keberkahan, oleh fadl Allah. Keutamaan dari Allah apa? Mendapat perhatian yang khusus dari Allah. Eling hatinya dihadapaken. Bisa mulai jadi Gusti Allah ya Allah, dan bisa ngobrol dengan Gusti Allah di luar sholat. Sejumlah di dalam sholat kita berusaha susahnya setengah mati. Di luar sholat begitu dikasih penempaan kesulitan yang tujuannya itu menghadap kepada Allah, ngadep hatinya ya Allah begitu. Sudah begitu aja malam hari ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli syahadatin ashabati rasulillah ajma'in hamdan wa bina'ama wa yudabil masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanika wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat fil iman wal islam ya amin. Wa ba'dal mamat wa bi rahmatika ya Allah wa maghfiratika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna nadri ila haulika wa quwwatika idza adkhaltani wastilami wa qiyadika waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka yang suruni wa yang surubi wa la yang suru alayya yang suruni ala suhudi nafsi wa yabni li angga liratisi Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal anbiya wa mursalin wa awliya wa siddiqina wa sholihin. Waj'alna waghfir lana dzunubana wa walidayna warhamhum kama rabbuna shighara. Waj'alna jami'a auladi wa talamid fi hadhihi majlis wa jami'ana min ahli tawabin wa ahli mutatahhirin wa ahli maghfirah wa ahli istiqamah wa ahli fahmi sallimna wa sallim ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hafid ya natib ya nasir ya waqid ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Allahumma iftah lana rahmataka wa alaina rahmataka ya hadzal jalal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyina wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ridha illahi al-fatihah. Siratal taqabbalallahu minkum.